Prabowo tiba-tiba singgung perang Rusia dan Ukraina. Perang di Ukraina dampaknya global. Perang di Ukraina mengakibatkan harga BBM naik, energi naik. Kemudian dengan energi naik, pangan juga naik. Belum lagi Ukraina dan Rusia salah satu penghasil gandum terbesar di dunia. Kalau tidak salah, Rusia dan Ukraina berdua itu menghasilkan 30% gandum dunia, antara 20 sampai 30% gandum dunia. Anda bayangkan kalau 20% ini sudah 25-30 itu tidak tersedia di pasar dunia, harga pasti naik, ya kan? Itu sederhana saja. Belum lagi Rusia itu juga penghasil energi sangat besar, gas dan minyak bumi, dan sekarang Rusia seolah disanksi, dikucilkan, mengakibatkan harga BBM naik. Untuk mencari solusi bersama, yang paling penting menurut saya, kita semuanya punya perasaan yang sama. Nah, ada masalah besar, dunia ini ada masalah besar, dan ingin mencari solusi bersama sebagai wujud dari tanggung jawab kita, karena ini menyangkut, kalau sudah utamanya yang menyangkut krisis pangan, ini menyangkut nasib miliaran penduduk dunia yang terancam kelaparan. Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto tiba-tiba menyinggung perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ia menyebut ada pelajaran berharga yang dapat diambil dari pertempuran yang tak kunjung berakhir itu. Kelebihan yang dimiliki negeri beruang merah tidak menjamin keunggulan dalam pertempuran udara. Itu ujarnya terjadi akibat banyak hal. Apa sebab-sebabnya? Itu juga saya kutip dari penilaian sumber-sumber internasional. Ujarnya dalam keterangan pers pada Rabu 9 November 2022. Pertama, serangan-serangan mereka tidak efektif memberikan pukulan di hari-hari pertama. Serangan-serangan tidak terkonsentrasi tetapi tersebar, sehingga pertahanan dan kekuatan udara Ukraina masih mampu beroperasi, tuturnya. Faktor berikutnya, kemampuan serangan cyber Rusia tak terintegrasi dengan serbuan fisik. Kremlin pun tambahnya dinilai gagal menetralisasi serangan udara Ukraina. Keempat, kata Prabowo, kekuatan Rusia tidak berhasil mengintegrasikan intelijen taktis. Rusia tampak tidak memiliki rencana efektif untuk melawan drone dan unmanned aerial system dari Ukraina. Ini bukan saya pro-Rusia atau saya pro-Ukraina. Tidak, jelasnya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa saudara kaji. Dan saudara bantah. Ini saya lempar untuk saudara bahas dan mencari pengaruh dan apa yang bisa kita dapat dari pelajaran itu, katanya lagi. Lebih jauh, Prabowo memaparkan Kementerian Pertahanan juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan teknologi alat utama sistem senjata atau alutsista. Ini juga memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka menjaga kedaulatan. Peningkatan kompetensi SDM ditandai dengan peluncuran 4 fakultas anyar jenjang S1 di Universitas Pertahanan atau UNHAN yang berada di bawah Kemhan. Penambahan melingkupi Fakultas Teknik, Fakultas Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Farmasi. Saya lihat waktu itu adanya aset begitu penting, tapi waktu itu ada kekurangan. Menurut saya kekurangannya adalah kekurangan sangat vital, kritis. Kekurangannya yaitu bahwa kita menyelenggarakan pendidikan S2 dan S3 dan sebagian besar di bidang manajemen, di bidang strategi, katanya. Penambahan fakultas sebagai antisipasi yang terjelek bukan menyebarkan pesimisme, tetapi meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi ancaman. Demikian juga dengan akibat biologis ini, sekarang kita hadapi banyak kenaikan harga pangan. Langkanya pangan belum lagi akibat perang Ukraina dan Rusia, sambungnya. Prabowo menambahkan penyelenggaraan pendidikan di UNHAN diberikan secara cuma-cuma, namun dikhususkan bagi anak-anak berprestasi secara akademis. Setidaknya memiliki kecerdasan intelektual, IQ minimal 120. Prabowo beri pesan tegas, kita harus waspada.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan kerjasama dan kerukunan di tataran masyarakat maupun para pemimpin negara menjadi kunci, terutama bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Menurut Prabowo, prestasi yang telah dicapai oleh Indonesia di tengah tantangan yang ada perlu disyukuri. Meski demikian, ia juga mengingatkan untuk harus tetap waspada. Tadi pesan Presiden, kita waspada, kita hati-hati. Seluruh dunia menghadapi situasi yang tidak menentu, krisis pangan, krisis energi, dampak dari perang Ukraina, situasi geopolitik kita harus waspada, kata dia dalam keterangan tertulis. Prabowo menilai dengan situasi saat ini maka kekompakan dan persatuan menjadi hal yang utama. Kuncinya kita gotong royong, kita kompak, kita rukun, kita bersatu, percaya kepada pimpinan, insya Allah kita bisa atasi semua tantangan. Adapun dalam pidatonya, Jokowi menyebut seluruh dunia sedang menghadapi ujian karena krisis kesehatan. Akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Hal itu mengakibatkan 107 negara terdampak krisis, sebagian diantaranya jatuh bangkrut. Selanjutnya diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrim dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Namun Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global, bahkan menjadi negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia dengan 432 juta dosis vaksin telah disuntikan, kata Jokowi. Ditegaskan pula bahwa capaian-capaian tersebut patut disyukuri karena fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati. Namun di sisi lain agenda-agenda besar bangsa harus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia maju, ujar Jokowi. Tadi pesan Presiden, kita waspada, kita hati-hati. Seluruh dunia menghadapi situasi yang tidak menentu, krisis pangan, krisis energi, dampak dari perang Ukraina, situasi geopolitik kita harus waspada, kata dia dalam keterangan tertulis. Prabowo menilai dengan situasi saat ini maka kekompakan dan persatuan menjadi hal yang utama. Kuncinya kita gotong royong, kita kompak, kita rukun, kita bersatu, percaya kepada pimpinan, insya Allah kita bisa atasi semua tantangan. Adapun dalam pidatonya, Jokowi menyebut seluruh dunia sedang menghadapi ujian karena krisis kesehatan. Akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Hal itu mengakibatkan 107 negara terdampak krisis, sebagian diantaranya jatuh bangkrut. Selanjutnya diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrim dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Namun Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global, bahkan menjadi negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia dengan 432 juta dosis vaksin telah disuntikan, kata Jokowi. Ditegaskan pula bahwa capaian-capaian tersebut patut disyukuri karena fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati. Namun di sisi lain agenda-agenda besar bangsa harus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia maju, ujar Jokowi.